Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Disi Fandi Aslami dengan NIM 2431064 dari Prodi Perdagangan Internasional, kelas karyawan di Institut Teknologi Batam. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan proposal final project saya yang berjudul Export Strategy of Frozen Halal Beef Rendang Premium Ready to Meal to Australia. Nah, proposal ini membahas strategi pemasaran global untuk membawa produk rendang beku yang halal di Indonesia masuk ke pasar Australia. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu produk overview. Nah, produk yang saya pilih ini adalah frozen halal beef rendang dengan konsep premium ready to meal atau makanan siap saji premium. Nah, produk ini dibuat menggunakan resep rendang asli Indonesia yang sudah bersertifikat halal dan dikemas dalam bentuk frozen food sehingga praktis disimpan dan disajikan. Nah, target utamanya adalah konsumen yang ingin menikmati makanan khas Indonesia atau Asia dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Oke, begitu. Masuk saja ke slide selanjutnya, yaitu kenapa memilih Australia. Saya memilih Australia karena negara ini memiliki daya beli masyarakat yang tinggi dan pasar halal yang terus berkembang. Nah, selain itu, jumlah komunitas Asia dan Muslim di Australia itu juga cukup besar, terutama di kota Sydney dan Melbourne. Nah, masyarakat Australia itu juga semakin tertarik mencoba makanan internasional termasuk makanan khas Indonesia, sehingga peluang pasar untuk produk ini cukup menjanjikan. Begitu. Selanjutnya yaitu Global Market Entry Strategy. Nah, strategi masuk pasar yang saya pilih ini adalah indirect export atau ekspor tidak langsung. Artinya, produk ini akan dipasarkan melalui distributor lokal di Australia. Dan strategi ini dipilih karena lebih aman untuk tahap awal, biaya operasional lebih rendah, dan distributor lokalnya sudah memahami kondisi pasar serta jaringan penjualannya. Nah, perusahaan ini juga menggunakan orientasi geosentris, yaitu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar internasional. Gitu. Selanjutnya, masuk ke brand dan product decision. Dari sisi produk, kemasan dirancang dengan konsep premium, menggunakan warna hitam dan emas agar terlihat lebih elegan di rak supermarket. Nah, lalu label produk ini menggunakan bahasa Inggris dan disesuaikan dengan Standard Food Standard Australia New Zealand atau FSANZ. Nah, kemasan ini juga mencantumkan logo halal, informasi gizi, dan cara penyimpanan dan keterangan bahwa produk ini berasal dari Indonesia. Gitu. Selanjutnya kita masuk saja ke slide international pricing strategi. Nah, di slide ini strategi harga yang digunakan itu adalah competitive pricing. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya ekspor, logistik, dan harga produk pesaing di Australia. Berdasarkan perhitungan, harga eceran yang direkomendasikan adalah sekitar 7,5 Aussie per unit. Nah, harga ini masih kompetitif dibanding produk frozen meal premium lainnya di Australia. Oke, selanjutnya masuk ke slide distributor channel, yaitu alur distribusi dimulai dari produsen di Indonesia, kemudian produk dikirim melalui export agent menggunakan river container atau kontainer pendingin. Setelah tiba di Australia, produk ini disimpan di cold storage distributor lalu didistribusikan ke supermarket, toko halal, toko makanan Asia, dan marketplace online. Nah, sistem ini dipilih untuk menjaga kualitas produk tetap baik ke tangan konsumen. Oke, selanjutnya masuk ke marketing communication. Untuk komunikasi pemasaran ini, perusahaan menggunakan pendekatan integrated marketing communication atau IMC. Nah, promosi ini dilakukan melalui Instagram, TikTok, Facebook, food festival, dan kerjasama dengan influencer halal di Australia. Lalu, pesan utama yang disampaikan adalah bahwa produk ini menawarkan cita rasa Indonesia yang autentik, halal, dan praktis. Slogan kampanye yang digunakan itu adalah Bring Indonesian Authentic Flavor to Your Table. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke digital marketing. Nah, strategi digital ini difokuskan pada website resmi, HIO, media sosial, influencer marketing, dan iklan online. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi produk, sedangkan media sosial digunakan untuk membangun brand awareness dan berinteraksi dengan konsumen. Nah, kerjasama ini dengan produk influencer ini juga penting karena konsumen Australia cukup percaya pada rekomendasi influencer di Australia sana tentang influencer makanan, gitu. Nah, jadi itu sangat penting untuk marketingnya. Selanjutnya kita masuk competitive advantage. Nah, keunggulan utama produk ini adalah resep rendang asli Indonesia yang dikombinasikan dengan sertifikasi halal dan kemasan premium. Nah, produk ini juga menyasar segmen yang masih belum banyak dilayani, yaitu konsumen yang mencari makanan beku halal dengan cita rasa autentik Indonesia.
Nah, dengan diferensi tersebut, produk memiliki peluang yang baik untuk bersaing di pasar Australia. Sebagai kesimpulan, Australia merupakan pasar yang potensial untuk produk frozen halal beef rendang ini. Nah, produk ini tuh memiliki keunggulan dari sisi rasa, kehalalan, kualitas, dan kepraktisan. Dengan strategi ini, distribusi yang tepat, komunikasi pemasaran efektif, dan dukungan pemasaran digital, produk ini memiliki peluang yang baik untuk berkembang dan menjadi salah satu representasi kuliner di Indonesia di pasar internasional. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman semua. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.